Perkenalkan, nama saya Rudi Marsal Haluruk. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari epidemiologi. Kita akan masuk pada pengertian epidemiologi, yaitu adalah ilmu yang mempelajari tentang penyebaran penyakit dalam populasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Tujuan utama dari epidemiologi adalah untuk memahami penyebab penyakit, mengidentifikasi faktor risiko, dan mengembangkan strategi pencegahan dan pengendalian penyakit itu sendiri. Model epidemiologi terbagi menjadi 3. Yang pertama, yaitu model epidemiologi deskripsi, yaitu model ini berfokus pada pengumpulan dan analisa data tentang distribusi penyakit dalam populasi. Data ini mencakup informasi tentang waktu, tempat, dan orang yang terkena penyakit. Contohnya, jika kita ingin memahami penyebaran malaria di Indonesia, model deskripsi ini akan membantu kita untuk memahami kapan, di mana kasus malaria paling banyak terjadi, serta karakteristik orang yang terkena penyakit malaria itu seperti apa. Yang kedua yaitu epidemiologi analitik. Model ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penyakit. Model ini menggunakan metode statistik untuk menganalisis hubungan antara faktor risiko dan kejadian penyakit. Contohnya, model analitik dapat digunakan untuk menguji hubungan antara keberadaan nyamuk Anopheles dan risiko terkena malaria. Model epidemiologi eksperimental. Model ini yaitu model ketiga. Model ini melibatkan percobaan untuk menguji efektivitas intervensi atau pengobatan terhadap penyakit. Contohnya, percobaan klinis untuk menguji efektivitas obat anti-malaria baru. Masa perjalanan penyakit malaria. Masa perjalanan penyakit malaria dapat dibagi menjadi 2 tahap utama, yaitu prepatogenesis dan patogenesis. Prepatogenesis yaitu terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap rentan. Pada tahap ini, seseorang rentan terhadap infeksi malaria karena terpapar faktor risiko, seperti keberadaan nyamuk Anopheles yang membawa parasit malaria. Yang kedua, tahap interaksi. Pada tahap ini, parasit malaria masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Anopheles. Kita akan masuk pada patogenesis. Tahap patogenesis terbagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama itu tahap inkubasi. Parasit malaria berkembang biak dalam tubuh tetapi belum menimbulkan gejala. Tahap ini dapat berlangsung selama beberapa minggu. Tahap klinis, di mana gejala malaria mulai muncul seperti demam, menggigil, keringat dingin, dan nyeri otot. Yang ketiga yaitu tahap akhir, di mana pada tahap ini penyakit dapat berkembang menjadi kronis, menyebabkan kerusakan organ atau bahkan mengalami kematian. Tahap akhir dari penyakit malaria yaitu setelah terinfeksi malaria, seseorang dapat mengalami berbagai hasil akhir, tergantung pada faktor-faktor seperti kekebalan tubuh, akses pengobatan, dan jenis parasit malaria itu sendiri. Penyembuhan total dengan pengobatan yang tepat, sebagian besar orang dapat sembuh total dari malaria. Penyakit kronis pada beberapa kasus, malaria dapat berkembang menjadi penyakit kronis, menyebabkan kerusakan organ seperti hati, limpa, dan otak. Kematian. Jika tidak ditangani dengan tepat, malaria dapat berakibat fatal, terutama pada anak-anak dan orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Kesimpulan dari materi ini adalah epidemiologi merupakan alat yang penting untuk memahami penyebaran penyakit dan mengembangkan strategi pencegahan dan pengendalian dengan memahami perjalanan penyakit malaria. Kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan mengobati penyakit ini. Terima kasih, sekian dari saya.